Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Devi Fiona Fitria, mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia kerap berubah. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional tersebut dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Nah, yang pertama itu ada Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh bangsa Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, yang menjadi ciri utamanya adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, ada Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dibutuhkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu masuk sekolah jenjang SMP langsung bisa bekerja. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karsa karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Yang ketiga ada Kurikulum 1968. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur
mengatur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati yang menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya ada 9. Yang keempat ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan, yaitu agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi seperti petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak dikritik karena guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menyusung proses skill approach. Meski menggunakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Profesor Dr. Koni R. Seniawan, yaitu Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 sampai 1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta periode 1984 sampai 1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Yang keenam ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari mulai nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum.
Kejatuhan rezim Soekarno pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam waktu 1 tahun menjadi 3 tahap. Adapun ciri-ciri pemberlakuan kurikulum 1994, yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, pengajaran disesuaikan dengan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Dan yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan menyempurnakan kurikulum dengan diberlakukannya suplemen kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu pertama, penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran. Yang keempat, penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait. Yang kelima, penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah. Kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 2004.
Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya, secara materi sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya terletak pada cara para murid belajar di kelas. Adapun karakteristik KBK yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi. Meski baru diuji cobakan di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa dan kota besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK, hasilnya tidak memuaskan. Guru-guru tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. Kurikulum yang ke-8 adalah KTSP 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat itu merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya tugas itu akan diemban oleh masing-masing pengampu mata pelajaran, yaitu guru, yang mana digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntun kreativitas seorang guru. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2013. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan, pengetahuan, sosial, dan spiritual. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan, pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik integratif, yang mana semua mata pelajarannya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Dan yang terakhir ada kurikulum Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar merupakan suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu gagasan dari Bapak Nadiem Makarim. Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengasah hard skill dan soft skill mahasiswa, di mana setelah mahasiswa lulus kuliah nanti tidak hanya punya ijazah saja, tetapi juga punya skill yang diperlukan untuk bekerja.
Ada 8 program yang termasuk ke dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset penelitian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai terakhir.